Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari bab sebelumnya, hadis yang terakhir terkait dengan bab ini. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Berkata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, ya. Anas bin Malik secara ringkas ibunya adalah Ummu Sulaim, ya. Dan ayahnya namanya Malik ibn Nadhar. Tetapi Malik bin Nadhar menikah dengan Ummu Sulaim, kemudian lahirlah Anas. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, dia tawarkan Islam kepada suaminya. Suaminya pun tidak mau dan marah, akhirnya pergi meninggalkannya, meninggalkan kota Madinah, kemudian pergi ke negeri Syam dan akhirnya meninggal di negeri Syam dalam kondisi kafir. Itu bapaknya Anas, Anas bin Malik ibn Nadhar. Maka meninggal dalam kondisi kafir karena tidak mau masuk Islam. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim menjawab, "Mithluka la yurad." Seperti engkau, lelaki seperti engkau tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Akan tetapi saya wanita muslimah, sementara engkau kafir dan tidak boleh saya menikah denganmu. Kalau kau ingin menikah dengan saya, silakan masuk Islam dan saya jadikan Islammu adalah maharku. Islammu adalah maharku. Akhirnya Abu Talha pun masuk Islam dengan sebab Ummu Sulaim, ya, radhiyallahu taala anha. Kemudian dia pun memberi maharnya adalah Islam tersebut dan Ummu Sulaim tidak minta mahar apapun. Dan ini menunjukkan cerdasnya Ummu Sulaim dan benar-benar pikirannya adalah akhirat, ya. Sehingga Abu Talha pun akhirnya Muslim dan jadilah Abu Talha seorang pejuang yang luar biasa, ya. Sampai ketika perang Rasulullah SAW mengatakan, la sautu Abi Talha khairun min mi'ah. Sungguhnya suara Abu Talha lebih kuat daripada 100 pasukan. Bahkan ketika perang Uhud, maka Abu Talha berada di depan Nabi SAW. Dan kalau ada orang lewat, maka Nabi mengatakan, unzuru li Abi Talha, berikanlah anak panah kalian kepada Abu Talha. Abu Talha yang panah, karena dia jago memanah. Dan Rasulullah SAW sering melihat dari atas ketika Abu Talha sedang memanah, maka Abu Talha bilang, tunduk wahai Rasulullah, khawatir engkau terkena anak panah. Biarkanlah dadaku di depan dadamu, atau leherku di depan lehermu. Intinya Abu Talha memiliki banyak keutamaan. Di antaranya juga dialah yang ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Maka dia punya kebun namanya Bayruha, yang aset yang sangat dia cintai. Dan Nabi SAW berada dekat Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sering masuk di kebun tersebut dan sering minum dari kebun tersebut. Ketika turun ayat tersebut, ayat ini, kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Maka dia datang kepada Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai, aset yang paling aku cintai adalah Bayruha, yaitu kebun Bayruhaku, maka aku jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua pahala, semua amal saleh yang dilakukan oleh Abu Talha lari kepada siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dan di antara cerdasnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik ketika masih umur 10 tahun, sekitar 10 tahun. Maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuka. Ini adalah Anas dan dia akan menjadi pembantumu. Maka sejak itulah Anas bin Malik kemudian dijadikan pembantu oleh Nabi SAW sampai 10 tahun atau 9 tahun. Dan Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Anas. Doakan buat Anas. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkanlah umur Anas, wa akthir malahu wa waladahu, dan banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anak-anaknya. Sehingga harta Anas bin Malik sangat banyak, bahkan kebunnya bisa panen 2 kali dalam setahun, sementara orang-orang lain cuma sekali dalam setahun. Sehingga hartanya diberkahi. Kemudian anaknya banyak, lebih dari 100 orang anak dan cucu, ya, Anas bin Malik. Sampai dia umurnya juga panjang. Sampai dia berkata, saya sudah bosan terlalu panjang umur. Anas bin Malik. Ini di antara bagaimana perhatian seorang ibu untuk anaknya. Mumpung ada Nabi SAW, maka dia minta Nabi doakan
anaknya. Ini kisah tentang keluarga Anas bin Malik. Jadi Abu Talha adalah bapak tirinya. Taib. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim. Hadis ini yang meriwayatkan oleh Anas bin Malik. Abu Talha berkata kepada ibunya Ummu Sulaim, "Qad sami'tu sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'." Aku mendengar suara Rasulullah sallallahu lemah dan aku tahu berarti Rasulullah sedang lapar. Jadi lapar yang dialami Nabi sangat parah sampai suaranya ketahuan kalau sedang apa? Lapar. Kita aja lapar, kalau lapar biasa masih keras ngomong. Masih bisa ngomel-ngomel, masih teriak-teriak. Tapi karena saking laparnya Nabi sampai kelihatan suaranya apa? Melemah, ya. Saking suaranya melemah. Ini menunjukkan bagaimana laparnya Nabi SAW. Dan ini diperhatikan oleh Abu Talha, ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu bagaimana Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah perutnya cekung karena kelaparan sehingga dia datang kepada istrinya melihat Rasulullah, ya, ada yang melihat Nabi ikat batu di perut berarti Rasulullah lapar. Dan ini Abu Talha mengenali dari suara, ini suara orang kelaparan. Fahal indaka min syai', ya. Apakah indaki min syai', kau punya sesuatu untuk makanan diberikan kepada Nabi, wahai Ummu Sulaim, wahai istriku? Faqalat na'am, kata Ummu Sulaim, ada. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir, maka Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa bulatan roti, ya, roti gandum. Thumma akhad khimaran laha, kemudian dia mengambil khimar, yaitu kain untuk menutupi kain atau penutup dari untuk roti-roti tersebut atau kain, ya. Falaffatil khubza bi ba'dhihi, kemudian dilipatlah roti tersebut dengan khimar tadi. Thumma dassathu tahta thawbi, ya, kemudian dia masukkan di bawah bajuku, yaitu Anas bin Malik. Waraddatni bi ba'dhihi, kemudian sebagian kain tersebut dililitkan juga kepada Anas bin Malik, yaitu supaya Allah alam supaya rotinya tidak jatuh dan tersembunyikan. Karena kalau bawa roti di jalan sementara orang dalam kondisi kelaparan ini menarik perhatian, itu tidak. Bawa roti kelihatan orang semua bisa melihat. Maka di antara cerdasnya Ummu Sulaim, dia lilit, dia ikat tutup roti tersebut, dia sembunyikan dalam baju Anas untuk diantarkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim pun mengirimku menuju Nabi, karena Anas biasa, Anas pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu bihi, maka aku pun bawa roti tersebut, ya. Fa wajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid. Aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Itu di tengah para sahabat. Wa ma'ahun nas, sekelilingnya ada para sahabat. Fakumtu alaihi, maka aku pun berdiri di depan Nabi, di depan para sahabat. Aku berdiri, belum ngomong. Maka Rasulullah berkata, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, arsalaka Abu Talha, kau diutus Abu Talha. Nabi tahu. Firasat, tadi Abu Talha datang, pergi, tahu-tahu datang Anas, berarti kiriman siapa? Abu Talha. Nabi tahu. Kau diutus Abu Talha. Fakultu na'am. Anas belum ngomong apa-apa. Iya, benar. Faqala ali ta'am, karena makanan kan? Fakultu na'am, ketahuan. Faqala Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kumu, ayo semua, ayo bangun. Kita mau makan. Fantalaqu, maka mereka pun bangkit berjalan menuju rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Musibah seperti musibah yang dialami oleh siapa? Jabir bin Abdullah pada pertemuan lalu. Ini sudah disembunyikan rapat-rapat, sudah maksudnya untuk beberapa orang roti, ya enggak ada apa-apa, cuma roti. Ini ketahuan. Abu Talha yang kirim kan? Makan kan? Iya, ya udah ketahuan. Ayo ya, makan semua. Fantalaqu, maka mereka pun bangkit. Orang kelaparan, Nabi kelaparan, para sahabat kelaparan. Wantalaqtu baina aidihim, dan aku jalan di depan mereka, jangan sampai mereka kedahuluan. Maksudnya Anas di luar supaya ngelapor kondisi yang terjadi. Wantalaqtu baina aidihim, aku pun berjalan di depan mereka, hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu, sampai aku datang menemui Abu Talha radhiyallahu anhu, fa akhbartu, aku kabarkan tentang apa yang terjadi. Faqala Abu Talha berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laisa indana ma nut'imuhum. Wahai Ummu Sulaim, ini repot nih. Rasulullah sudah bawa orang-orang. Ada yang bilang 70, ada yang 80 orang, banyak. Padahal diundang cuma beberapa orang. Jadi berapa 80 orang? Ada makanan enggak
untuk kasih mereka. Kata Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini di antara cerdasnya Ummu Sulaim. Dia bilang Allah dan Rasul lebih mengetahui. Seakan-akan dia husnudzan, kalau Nabi yang panggil akan ada mukjizat. Tenang aja. Jadi suaminya udah gelisah ya. Abu Talha gelisah. Ummu Sulaim santai. Allahu wa Rasul. Dia bilang tidak ada. Memang tidak ada. Cuma dia enggak bilang tidak ada. Dia bilang Allah dan Rasul yang lebih apa? Lebih tahu. Fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pun segera keluar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu ma'ahu hatta dakhala. Maka Rasulullah pun jalan bersama Abu Talha sampai masuk ke rumah. Jadi Abu Talha di antara semangatnya menyambut tamu, dia tidak menunggu tamu datang tapi dia keluar dari luar, bahkan dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini di antara adab disebutkan oleh para ulama, kalau ada tamu kita hormati, kita tunjukkan kita senang dengan datang tamu ya. Di antaranya kalau bisa pakai pakaian yang rapi, kita rapikan ruangan. Jadi mereka senang ketika bertamu ya. Ya, mereka bukan kita datang, mereka datang kemudian kita masuk sambil main HP, kemudian kurang perhatian ya. Bahkan tidak ditengok, tidak dilihat. Apalagi kita tahu tamu kita ada keperluan sama kita, terkadang kita merendahkan ya. Terkadang kita merendahkan. Maka kalau kita kata orang kalau melakukan amal soleh maka sempurnakan ya. Amal soleh menjamu tamu sempurnakan dengan menjamu dengan apa? Bahagia, dengan gembira, menunjukkan senangnya kita didatangi oleh tamu. Ya, bukan sekedar yang penting dia datang tamu kita jamu selesai, tidak, tapi cara menyambut juga perlu diperhatikan, cara menyambut. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat baju kain dari sutra, Umar berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah kau membeli baju sutra ini? Bisa kau gunakan untuk salat Jumat atau salat Id, dan bisa kau gunakan untuk menjamu al-wufud, utusan-utusan yang datang, yaitu para tamu." Jadi di antara adab Rasulullah, Abu Talha begitu semangat, maka dia pun menjemput Nabi dari luar rumah sampai akhirnya dia bawa Nabi saya masuk ke dalam rumah. Maka Rasulullah berkata, "Halummi ma indaki ya Ummu Sulaim." Apa yang kau punya wahai? Kemarilah Ummu Sulaim, apa yang kau punya? Fa'atat bidzalikal khubz. Maka dia datang dengan beberapa roti yang dilipat oleh siapa? Anas bin Malik, beberapa potong roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafutta. Rasulullah perintahkan untuk dihancur-hancurin. Ya. Wa asalat alaihi Ummu Sulaim ukkatan fa'adamathu. Kemudian diletakkan di semacam tempat terbuat dari kulit, kemudian dicampur dengan kalau bukan asal yaitu madu atau minyak samin ya, untuk dijadikan idam. Idam tu ya kuah, apa namanya? Idam, bahasa Arab namanya idam. Idam tu bisa kuah sayur atau kuah daging untuk mudah memakan apa? Roti ya. Tsumma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yaqul. Kemudian Rasulullah SAW berdoa pada makanan yang kecil tersebut dengan doa-doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Idzan li asyarah." Izinkan 10 orang masuk. Mungkin rumah enggak cukup kalau langsung 80 orang. Suruh 10 orang masuk. Fa'adzina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Maka fa'udzina lahum, diizinkan kepada mereka, mereka pun masuk, mereka makan sampai kenyang. Tsumma kharaju, kemudian keluar. Tsumma qala idzan li asyarah. 10 lagi berikutnya. Datang. Fa'udzina lahum hatta akala al-qaumu kulluhum wa syabi'u. Sampai semuanya selesai. Wal qaum sab'una rajulan aw thamanun. Dan mereka itu ketika jumlahnya 70 atau 80 orang, semuanya makan sampai kenyang. Ya, dari berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, famazala yadkhulu asyarah. Kemudian 10 masuk, wa yakhruju asyarah, 10 masuk, 10 keluar. Hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala. Sehingga tidak tersisa dari seorang pun dari mereka kecuali masuk, fa akala hatta syabi', makan sampai kenyang. Ya. Tsumma hayya'aha fa idza hiya mithluha hina akalu minha. Kemudian disiapkan lagi oleh Ummu Sulaim, ternyata kondisinya tidak berubah, seakan-akan belum dimakan sama sekali oleh mereka. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah makanan bisa menjadi apa? Jadi banyak dan tidak berubah sebagaimana kondisinya, tidak berkurang sama sekali. Ya. Dalam fi riwayatin kata Imam Nawawi, fa akalu asyaratan, maka 10 makan, hatta fa'ala dzalika bi 80 rajulan. Sampai 80 orang makan semuanya. Tsumma akala nabiyyu ba'da dzalik wa ahlul bait. Setelah itu baru Nabi
dan penghuni rumah yang makan, yaitu Nabi, Abu Talha, Ummu Sulaim, Anas. Wa taraku su'ran, dan masih ada tersisa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tsumma afdalu ma balagu jiranahum. Kemudian sisanya diberikan kepada tetangga-tetangga. Subhanallah, sudah makan rame, Rasulullah makan, penghuni rumah makan, masih sisa terus. Perlu diberikan kepada para tetangga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dari Anas, beliau berkata, "Ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Fawajadtuhu jalisan ma'a ashabihi." Satu hari aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapati Nabi sedang duduk di antara para sahabatnya. Wa qad asaba batnahu bi isabatin, dan Rasulullah SAW sedang mengikat perutnya dengan kain, menunjukkan kelaparan, ya. Faqultu li ba'di ashabihi, Anas masih kecil, ya. 10 tahun lebih, ya, 10-12 tahun, dia berkata, aku berkata kepada para sahabat Nabi, lima asaba Rasulullah SAW batnahu. Kenapa Rasulullah SAW mengikat perutnya? Karena Rasulullah SAW terkadang pakai jubah, terkadang pakai rida. Rida itu kayak kain ihram. Sehingga kalau dia ikat perutnya kelihatan atau tidak? Kelihatan, ya. Karena pakai seperti kain apa? Kain ihram. Izar, rida. Izar yang di bawah, rida yang di atas. Sehingga kalau Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah SAW pakai jubah, mungkin tidak kelihatan perutnya terikat. Atau sedang ikat pakai kain, atau diikat pakai batu. Tapi karena mungkin beliau pakai rida, sehingga kelihatan. Aku bertanya, kenapa Rasulullah SAW mengikat perutnya? Faqalu minal ju'. Karena lapar. Menurut antum para sahabat sekitar Nabi kenyang atau lapar? Lapar juga. Kalau mereka kenyang, mereka pasti kasih makanan sama Nabi. Tapi mereka juga rupanya kelaparan. Sehingga enggak ada yang bisa kasih makan sama Nabi. Sama-sama lapar. Fadhahabtu ila Abi Talha wa huwa zawji Ummi Sulaim binti Milhan. Dan aku pun pergi kepada Abu Talha, dan dia adalah suami dari Ummu Sulaim, dari ibuku. Dan Ummu Sulaim ada khilaf namanya. Ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang namanya Rumaitsah, ada namanya Rumaisah, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang nama Ummu Sulaim, dan dia bintu Milhan, ayahnya namanya Milhan. Fakultu ya abatah, aku berkata, wahai ayahku, maksudnya ayah tiriku, ya, ayah tiriku. Ini dalil bahwasanya seorang boleh manggil ayah tiri dengan apa? Abi. Karena di sini Anas memanggil ayahnya Abu Talha, padahal itu ayah apa? Ayah tiri. Ya abatah, qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi isabatin. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan kain. Fasa'altu ba'dhu ashabihi faqalu minal ju'. Aku bertanya kepada sebagian sahabatnya, mereka berkata, Nabi karena lapar ikat perutnya. Fadakhala Abu Talha ta'ala ummi, maka Abu Talha pun menemui ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Faqala hal min syai', ada makanankah? Qalat na'am, indi kisrun min khubzin wa tamaratun. Kata Ummu Sulaim, iya, saya memiliki potongan-potongan roti, itu roti tidak sempurna, mungkin sisa dimakan, ada potongan-potongan, pecahan-pecahan roti. Wa tamarat, dan beberapa butir korma, ya. Bukan sekilo korma, tamarat, potongan roti dan beberapa butir korma. Fa in ja'ana Rasulullah sallallahu wahdahu asba'nahu. Kalau Nabi sendiri yang datang, insyaallah kita bisa bikin dia kenyang. Wa in ja'a khurma'ahu qalla anhum wa dzakarta al hadits, ya. Kalau yang lain datang banyak, maka kurang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama berpendapat ada yang mengatakan ini kisahnya sama. Kisah yang di atas, kisah yang kedua sama, ada yang mengatakan dua kejadian. Kejadian Abu Talha melihat Nabi lapar dengan mengenal suaranya. Kejadian kedua adalah Anas melihat Rasulullah mengikat apa? Perutnya dengan kain. Tapi intinya diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maksud hadis ini bahwasanya lihatlah bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya yang mereka hidup dengan sangat sederhana dan terkadang lapar dan terkadang lapar semuanya, bukan cuma Nabi, sahabat sekalian juga apa? Lapar, ya. Yang mau menjamu juga ternyata persediaan cuma terbatas, ya. Sehingga ketika mereka diundang makan, ya, makan cuma roti sama kuah, ya. Tapi mereka sudah sangat bahagia dan mereka sudah makan sampai kenyang, ya. Ini dalil bahwasanya boleh, dan dalam banyak hadis dalil bahwa seorang boleh makan sampai kenyang tapi bukan jadi kebiasaan, ya. Tapi boleh sampai kenyang, ya. Sesekali sebagaimana para sahabat yang kelaparan mungkin berhari-hari sehingga mereka ketika dapat makanan mereka makan sampai kenyang, ya. Dan maka kita yang hidup di zaman sekarang hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dahulu para sahabat kehidupan sederhana, makanan susah,
mereka tidak mengeluh. Kita sekarang kehidupan nyaman namun banyak mengeluh ya. Itu perbedaan mendasar antara kita dengan mereka ya. Taib, ini hadis yang terakhir dari bab tentang yang sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Kelanjutan dari bab sebelumnya tentang khusyunatul aish, tentang kehidupan yang keras ya atau sulit. Sekarang kita masuk pada bab ke-57. Babul qanaati wal afafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaq. Wa dhammi su'ali min ghairi darurah. Bab tentang qanaah, yaitu nerimo, bersyukur, nerimo dengan bersyukur ya. Apa yang Allah berikan, nerimo, namanya qanaah. Menerima dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Wal afaf, yaitu menjaga harga diri, tidak minta-minta kepada orang lain. Wal iqtisad fil ma'isha wal infaq, dan kesederhanaan dalam kehidupan, tidak boros. Wal infaq, dalam belanja juga jangan boros. Wa dhammi su'al min ghairi darurah, dan tercelanya meminta-minta tanpa darurat. Kalau darurat boleh. Asalnya kaum mukminin saling tolong menolong. Darurat misalnya tidak ada makanan, kalau nggak makan bisa mati, boleh ya. Atau Rasulullah sebutkan orang-orang yang terkena darurat boleh minta, ada beberapa kondisi ya. Baik, ini bab tentang keutamaan qanaah ya. Kemudian tidak minta-minta sama orang lain, sederhana dalam kehidupan dan dalam konsumsi ya. Dan celaan suka minta-minta tanpa ada darurat. Al-Imam Nawawi rahimahullah seperti kebiasaannya membawakan ayat-ayat sebelum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan firman Allah, qala Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah yang tanggung apa? Rezekinya. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Di mana dia kandangnya, di mana dia cari makan, Allah tahu. Allah tahu dia kapan kandangnya, di mana kandangnya, di mana letak dia cari makan, Allah tahu. Ada yang mengatakan yaitu kapan hidupnya sampai kapan matinya, Allah tahu. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berikan rezeki sesuai dengan takdirnya hewan ini ya. Di sini Allah mengatakan wa min dabbah. Dabbah yaitu ma yadubbu 'alal ard, yaitu yang berjalan di atas muka bumi. Hewan melata ya. Ada yang mengatakan umum, termasuk hewan di atas darat, hewan di lautan, termasuk manusia, semua makhluk yang ada di muka bumi disebut dengan apa? Dabbah. Dan di sini nakirah dalam konteks penafian untuk memberikan faedah keumuman, yaitu makhluk manapun melata di atas muka bumi ini yang tanggung rezekinya siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya dibawakan ayat ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wallahu alam, maksudnya jangan terlalu rakus dengan harta, dan jangan juga terlalu takut dengan tidak dapat rezeki ya, sehingga akhirnya minta-minta ya, akhirnya berharap dari harta orang ya, karena takut tidak dapat apa? Rezeki. Maka adanya kita semua yakin bahwasanya setiap makhluk sudah dijamin apa? Rezekinya ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya Jibril telah memberi wahyu kepadaku bahwasanya satu jiwa pun tidak akan meninggal sampai terpenuhi rezekinya, sampai sempurna ya, sampai sempurna rezekinya ya. Makanya khudhu mahalla wa da'u maharum, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Fa ajmilu fi talab, kalau cari harta yang cara yang baik, jangan ngoyo, jangan terlalu rakus, karena harta sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan. Maka seorang qanaah terhadap apa yang Allah berikan, dan jangan dia minta-minta kepada orang lain ya. Yang menjadikan orang rakus dengan harta, kenapa? Tidak, karena takut jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan sehingga dia tamak dalam mencari harta. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tamak dengan harta orang sehingga dia minta-minta, takut dia enggak bisa dapat rezeki, sehingga dia minta-minta sama orang. Maka kalau dia tahu bahwasanya rezekinya sudah diatur, maka dia lebih tenang. Dan rezeki dengan ajal sama saja sebenarnya. Sebagaimana kita yakin ajal kita sudah ditentukan, ya kita ada ikhtiar, tapi kita ajal sudah ditentukan. Mau ikhtiar kalau waktunya mati juga apa? Mati. Terlalu sehat juga mati.
Pemain bulu tangkis kemarin apa ada? Saya dengar beritanya ya. Diceritain katanya umur masih berapa tahun? Belasan tahun meninggal di lapangan kan? Mungkin saking sehatnya ya. Tubuhnya tidak kuat menahan kekuatan sehatnya. Ya maksudnya kalau mau sehat mau apa kalau waktunya meninggal dunia. Karena kata penyair ya malam yamut bi sayfin mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, dia akan meninggal dengan sebab yang lain. Sebab kematian itu banyak dan semua menuju pada satu tujuan, yaitu kematian. Taruhlah kita punya, yang mengelilingi kita ini mungkin 100 atau lebih sebab kematian. Kita bisa mati karena sakit, bisa karena mati karena sakit dengan berbagai macam penyakit. Kita bisa mati juga karena ketabrak mobil, bisa dari pesawat, bisa dibunuh orang, bisa dirampok orang. Sebab kematian itu apa? Banyak ya. Jatuh juga bisa bikin mati, kejatuhan batu bisa mati. Sebab kematian banyak. Kita ini kalau olahraga, kita cuma berusaha selamat dari satu sebab. Iya enggak? Satu penyakit mungkin, olahraga ini supaya jantung sehat. Penyakit itu bukan cuma jantung doang, ada penyakit yang lain enggak? Ya makanya kalau kita olahraga ikhtiar, jangan terlalu pede maksud saya. Sudah badan kekar-kekar, kanker, selesai. Benar, kita enggak tahu sebab kematian itu mana. Oleh karenanya silakan berikhtiar, kita yakin dengan adanya ajal, kita berikhtiar, berusaha hidup sehat. Ya. Tapi jangan terlalu pede karena jangan merasa kalau kita olahraga kemudian hidup kita semakin panjang, kita cuma ikhtiar. Tapi tidak memastikan bahwasanya umur kita semakin apa? Semakin panjang. Ya. Saya ketemu seorang dia menangis depan saya. Dia bilang saya sudah berusaha makan milih-milih makanan, saya sudah olahraga, ya rajin olahraga, milih-milih makanan, ternyata kena kanker di luar dugaan. Makanan sudah dipilih-pilih yang sehat-sehat, tapi ternyata kena kanker. Artinya, oleh karenanya kita boleh ikhtiar, tapi jangan terlalu pede dengan ikhtiar apa kita. Karena yang menentukan semuanya siapa? Allah. Sebab kematian itu banyak. Kita paling usaha cuma menyelamat dari 1, 2, 5 sebab kita selamat dari 5 sebab, masih ada 95 sebab kematian yang lain yang menanti. Kalaupun tidak ada sebab, datang malaikat maut langsung sebab terakhir malaikat maut datang cabut selesai. Mau sehat bugar, mau waktunya mati. Jadi demikian juga sebagaimana kita yakin ajal akan datang, yakinlah bahwasanya rezeki akan datang, tapi butuh apa? Ikhtiar, Maksud saya ketika kita tahu rezeki kita sudah ditanggung, maka aturannya jangan terlalu ngoyo cari rezeki. Fa ajmilu fi talab. Rasulullah bilang jangan terlalu ngoyo. Kemudian jangan ragu-ragu untuk meninggalkan yang haram. Da'u ma harum wa khudhu ma halal. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jangan ragu-ragu, rezeki sama saja. Rezeki sama saja. Cara haram juga dapatnya segitu, cara halal juga dapatnya segitu. Meskipun kita cara haram depan mata kita banyak, nanti intinya juga sama. Dengan kita mengambil cara haram, Allah menutup pintu cara halal untuk mendapatkan apa? Harta. Seandainya kita bersabar dari tinggalkan harta yang cara haram tersebut, Allah akan bukakan cara yang halal. Kalau enggak mungkin nominalnya besar tapi habis juga. Tidak seperti diberkahi ketika kita mengambil dengan cara yang halal. Cuma orang kadang kurang beriman. Dia tidak percaya bahwasanya rezeki sudah ditanggung sehingga dia menempuh cara-cara yang halal. Kadang-kadang habis juga dengan mubazir dan yang lain, hisapnya tambah mengerikan. Jadi kalau sudah tahu setiap binatang melata ditanggung rezekinya, dan itu binatang yang tidak dihisap, ya, yang tidak ada surga dan neraka bagi mereka, ya. Bagaimana dengan manusia yang beribadah kepada Allah, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, pasti rezekinya ditanggung. Allah pasti kasih rezekinya sampai pada sempurna rezekinya baru dia meninggal dunia. Saya pernah diceritain oleh seorang syekh, cerita ada seorang jatuh, ditolong sama orang, jatuh di lubang, ditolong sama orang, terus dikasih susu, dia minum. Terus, tadi kamu jatuh gimana? Dia bilang, tadi saya pas injak-injak sini, saya jatuh lagi. Dia praktekkan terus apa? Jatuh lagi meninggal dunia. Rupanya susunya masih tersisa. Ada rezeki yang belum dia selesaikan itu apa? Susunya. Habis itu dia meninggal. Jadi tidak akan meninggal seorang sampai rezekinya sempurna. Maka qanaahlah, jangan terlalu ngoyo cari dunia, karena kamu ngoyo ada yang jadi tumbal, yaitu akhiratmu jadi tumbal. Tidak sempat baca Quran, tidak sempat ini, tidak sempat karena terlalu ngoyo cari harta. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf
Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan berikanlah sedekah atau infak kepada orang-orang fakir yang mereka tertahan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan mereka berjihad, ada yang mengatakan mereka berhijrah ya fisabilillah, dan berhijrah juga termasuk fisabilillah. Ini disebut fuqara muhajirin. Yang mereka karena mereka berhijrah, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan kerjaan mereka sehingga mereka pindah dari kampung halaman mereka, dari Mekah, dari Yaman, dari berbagai tempat, berhijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah mereka miskin, tidak ada yang mengayomi mereka karena mereka tidak punya keluarga. Kaum Ansor ada, tapi kaum Ansor juga jumlahnya terbatas dan kemampuan juga mereka terbatas. Allah mengatakan la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu untuk berjalan di atas muka bumi untuk berdagang, karena berdagang butuh modal. Mereka tidak punya modal, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Tetapi kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Tapi orang yang jahil, yang tidak tahu kondisi mereka, menyangka mereka ini berkecukupan. Kenapa? Karena mereka enggak pernah minta-minta. Mereka ta'affuf, menjaga diri dari tidak minta-minta dengan lisan dan tidak minta-minta dengan kondisi. Karena ada orang, dia tidak minta dengan mulut, tapi dia mukanya orang jadi itu namanya minta dengan kondisi ya. Dengan kondisi. Mereka ini tidak minta dengan lisan dan tidak menyengaja menampakkan kondisi mereka yang susah agar dikasihani, enggak. Tapi tetap terlihat, terlihat. Jadi mereka ta'affuf. Maksud saya bagaimana dalam kondisi sulit seperti ini mereka masih tetap menjaga diri. Padahal kalau mereka minta mungkin boleh, mungkin dibolehkan. Karena mereka dalam kondisi susah. Sebagaimana orang-orang yang berhijrah kemudian dibuat oleh Nabi Suffah di belakang Masjid Nabawi. Nanti Nabi setiap hari taruh tandon korma, mereka ambil, makan korma. Sampai di antara mereka tiap hari makan korma, akhirnya panas perutnya. Karena enggak ada makanan. Paling enak roti. Sahabat kalau ada korma sama roti makan apa? Makan roti, akhi. Makan roti. Mereka lebih senang roti. Roti makan enak. Ada campur dengan korma ya enak kalau sesekali. Tapi kalau terus-terusan perut jadi apa? Panas ya. Sampai Nabi kalau makan malam, Rasulullah suruh sahabat ambil satu-satu. Makan sama saya. Satu lagi ambil satu. Satu ambil satu. Ditraktir sama orang kaum Ansar. Kalau tinggal 10 orang, berapa orang, Nabi ajak semua untuk makan sama Nabi SAW. Artinya mereka hidup dengan penuh kesulitan. Sampai orang yang tidak tahu tentang siapa mereka ini menyangka mereka orang berkecukupan. Namun kata Allah, ta'rifuhum bisimahum la yas'alun nasa ilhafa. Kalian akan mengenal mereka dengan ciri mereka. Orang yang mau cari tahu, orang susah pasti tahu. Meskipun dia nampaknya biasa, tapi pasti ketahuan lah. Namanya orang susah pasti kelihatannya. Misalnya belum mandi kenapa? Ternyata sabunnya enggak ada misalnya. Ya, kok enggak ganti baju, bajunya kotor. Kenapa enggak? Memang bajunya enggak ada. Yang bajunya apa? Enggak ada ya. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya yang pertama kali melewati sirat adalah fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali melewati sirat untuk segera masuk surga adalah fuqara'ul muhajirin. Orang fakir dari kaum muhajirin. Kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyabuhum. Yang di mana pakaian mereka kotor. Asy'atsu ru'usuhum, yang rambut mereka semrawut. Ya. La yankihunal mutanaimat, mereka tidak, jadi mereka baju mereka kotor, kenapa? Karena tidak ada gantinya. Rambut mereka semrawut karena tidak sempat untuk sisiran. Dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik-cantik, yang apa kalau bahasa kita? Yang berapa kalau perempuan yang orang kaya namanya bisa apa? Yang bercahaya. Maksudnya keren, rapi. Mereka menikah karena mereka miskin, mereka juga dapat istri-istri yang apa? Miskin-miskin. Mereka duluan masuk surga. Mereka duluan lewat sirat. Kata para ulama, karena mereka lebih utama untuk merasakan dahulu kenikmatan. Karena di dunia mereka tidak pernah merasakan apa? Kenikmatan. Sampai kata Nabi, mereka meninggal dalam kondisi mereka punya keinginan tidak terwujudkan. Banyak keinginan tidak terwujudkan, enggak bisa. Orang-orang kaya mungkin ada yang lebih beriman dari mereka tapi masuk surga belakangan. Kau sudah sering di dunia enak-enak, nanti aja 500 tahun lagi. Yang miskin apa? Di luar. Yang miskin apa? Di luar. Tapi mereka, ciri mereka la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak minta-minta kepada orang. Padahal kalau dalam kondisi darurat boleh, tapi mereka selama bisa bertahan,
Mereka tidak minta. Tapi Nabi dan para sahabat memahami, mereka bawa makanan buat mereka. Karena mereka tidak bisa dibilang kamu kerja. Mereka tidak bisa kerja. Kenapa? Enggak punya modal. Enggak punya modal. Lihat bagaimana kondisi mereka dalam kondisi itu, mereka tetap qanaah. Sampai akhirnya mereka berhasil. Ada yang menjadi mujahid, bahkan ada yang menjadi amir. Seperti Abu Hurairah. Akhirnya mereka jadi orang lama-lama. Akhirnya Sufa jadi mulai kosong. Ya, jadi mereka bukan menyengaja untuk tinggal di Sufa karena darurat, tidak ada tempat tinggal. Tapi ketika mereka berhasil, mereka meninggalkan Sufa tersebut. Tapi ketika mereka mengalami sulit, mereka sabar. Ya. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang jika berinfak tidak berlebihan dan juga tidak pelit, namun di antara keduanya. Bagi orang yang memiliki kelapangan harta, maka dianjurkan juga hidup dengan sederhana. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang bikin kita masalah ini keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita cari uang untuk kebutuhan enggak ada masalah. Punya anak banyak, saya kerja keras karena Allah. Dari pagi sampai malam karena anak-anak banyak. Enggak ada masalah, kebutuhan. Tapi masalahnya ini bukan kebutuhan, karena kemauan. Sudah butuh, kebutuhan sudah terpenuhi, masih pingin ini, pingin anu. Itu yang Allah sebutkan, alhaakumut takatsur. Telah membuat lalai kalian sikap banyak-banyakan. Karena keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan sudah terpenuhi, tapi pingin ini, pingin anu, pingin ini. Yang di luar dari kebutuhan. Ini yang buat orang terlalaikan dari mengingat akhirat. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan dari sikap banyak-banyakan sampai kalian masuk kuburan. Kalau masuk kuburan baru selesai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat akhirat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belanja, jangan berlebihan dan jangan juga pelit, tetapi wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah, sedang-sedang aja. Ya. Dan tidak semua keinginan harus kita penuhi, ya. Tidak semua keinginan. Ya kadang-kadang bolehlah karena kita punya harta. Tapi pingin coba itu, akhirnya habis waktu kita untuk seperti itu, ya. Sehingga terlalaikan dari akhirat. Maka kalaupun punya uang sederhana, lebihnya silakan disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka, aku tidak butuh makanan dari mereka. Ini ayat ingatkan kepada kita agar orientasi kita adalah untuk beribadah. Orientasi kita beribadah karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka seharusnya seluruh kehidupan kita seharusnya karena Allah, untuk ibadah. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Gunakanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Dan jangan lupa bagian dari duniamu. Tidak apa-apa bersenang-senang. Tapi harta yang begitu banyak yang kita miliki, bukan cuma harta, kelebihan, kecerdasan, apapun yang kita miliki, gunakan untuk meraih akhirat. Itu modal untuk mendapatkan akhirat yang setinggi-tingginya. Makanya Allah mengatakan, aku tidak butuh rezeki dari kalian, aku tidak butuh makan dari kalian, aku butuh yang perlu bagi kalian adalah beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengingatkan kepada kita, seakan-akan Imam Nawawi mengatakan jangan terlalu orientasi dunia, yang penting orientasi akhirat. Orientasi akhirat. Tidaklah kau cari dunia kecuali untuk menopang dirimu untuk bisa menjalankan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kau cari rezeki kecuali untuk bisa mendidik istri dan anak-anakmu. Tidak kau cari rezeki kecuali untuk misalnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak kau mencari rezeki agar tidak minta-minta kepada orang lain. Tidaklah kau cari rezeki kecuali untuk menyambung silaturahmi. Jadi selalu orientasinya apa? Akhirat. Kalau mau nuruti keinginan tidak ada habisnya. Keinginan kita, keinginan istri, keinginan anak-anak. Ya kita harus tidak pelit-pelit juga, tapi jangan loss, jangan dilepas begitu saja. Mentang-mentang banyak uang, hendak ya. Tapi hendaknya di tengah-tengah. Di sini makanya diberi judul wal iktisad fil ma'isha wal infaq, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan dan dalam konsumtif juga harus sederhana. Taib. Hadis yang pertama terkait dengan bab ini, yaitu hadis nomor 521.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi muttafaqun alaih." Bukanlah kekayaan yang sungguhnya adalah dengan banyaknya harta, banyaknya aset. Al-arad kalau kita artikan bahasa Indonesia lebih pantas aset. Ya. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya aset. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi kekayaan sungguhnya adalah kekayaan jiwa, yaitu ini terkait dengan qanaah. Terkait dengan qanaah. Benar bahwasanya kekayaan banyak tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah jika seorang qanaah, saat itulah dia merasa berkecukupan, saat itulah dia meraih kebahagiaan. Kata Ibnu Battal ketika mengomentari di sini beliau berkata, makna hadis ini laisa haqiqatul ghina kathratul mal, atau laisa haqiqatul ghina kathratul mal. Bukanlah hakikat dari kekayaan adalah banyaknya harta. Lianna katsiran mimman wasa'ahu Allahu alaihi fil mal la yaqna'u bima utiya fa huwa yajtahidu fil izdiyad. Kenapa? Karena buktinya banyak orang yang Allah sudah lapangkan harta kepadanya, banyak orang, namun dia tidak pernah qanaah, tidak pernah merasa puas. Sehingga akhirnya dia bekerja keras untuk cari tambahan, padahal sudah banyak. Bekerja keras, ijtihad, bukan untuk ibadah tapi untuk mencari aset yang semakin banyak dan semakin banyak. Sehingga wala yubali min aina ya'ti, sehingga dia tidak peduli di mana harta tersebut datang. Faka'annahu faqirun li syiddati hirsihi. Maka dia seakan-akan miskin karena terlalu tamak dalam mencari harta. Sehingga dia sebenarnya miskin. Dia merasa kurang terus. Lihat ini kepingin, lihat anu kepingin, banyak keingin. Cita-citanya duniawi semua. Cita-citanya duniawi semua. Bukan cita akhirat, cita-citanya duniawi. Pengen punya ini, pengen punya villa di sini, pengen punya ini di sini, punya di sini. Duniawi tak. Sehingga dia merasa tidak cukup. Sehingga dia terlalu semangat pada harta yang sudah banyak. Seakan-akan dia orang miskin. Wa inna ma haqiqatul ghina ghinan nafsi. Sungguhnya hakikat kekayaan adalah kekayaan jiwa, yaitu qanaah. Wa huwa man istaghna bima utiya wa qana'a bihi wa radiya. Yaitu orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan dia merasa qanaah, nerima dan dia ridha. Wa lam yahris 'alal izdiyad wala alaha fi talab fa ka'annahu ghani. Dan dia tidak tamak dalam mencari tambahan dan dia tidak ngerengek-rengek dalam meminta, ya. Karena orang seperti ini mencari seakan-akan seorang miskin, tapi dia tidak, maka dia seakan-akan orang kaya. Seakan orang kaya. Jadi sekarang kita ketemu orang kaya gimana? Waduh gini. Udah kaya nih. Naik mobil mewah, ada supirnya, kemudian jas keren. Waduh. Si miskin satu di masjid, cabang-cabang gimana? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah bi khair. Ini kenyataan loh, bukan main-main. Kita di masjid ada mungkin baju biasa-biasa. Entah uang ada tidak, ATM ada atau kosong, atau ATM-nya dipegang istrinya. Kaifa halak? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Min fadli Rabbi, alhamdulillah. Yang satu dulu pakai mobil keren, ada supir, aduh susah, aduh ekonomi, aduh politik, aduh ngeluh melulu. Ya. Mana yang lebih kaya, dia apa yang satu? Lebih kaya ini satu, merasa bahagia. Apa kata Imam Syafi'i? Idza ma kunta dza qalbin qanain fa anta malikud dunya sama. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja, ya, sama saja. Tapi kalau kita selalu tamak, kita enggak bakalan pernah kaya, ya. Enggak pernah. Dan sebab yang buat kita akhirnya sekarang zaman ini zaman fitnah harta. Kenapa? Karena dia terlalu banyak nonton medsos. Anak-anak kecil sejak kecil sudah diajarin untuk apa? Untuk duniawi. Konten-konten YouTube yang ditampilkan adalah glamor, ya enggak? Orang pamer punya ini, punya villa besar, punya rumah mewah, punya mobil Lamborghini, Lamborsana. Mobil ini wah, pamer orang. Anak-anak udah ngerti. Apa mobil itu harganya berapa? Sama Lamborghini harganya berapa? Anak-anak kenapa? Nonton konten. Sejak kecil diajar apa? Duniawi. Repot. Orang seperti ini tidak pernah akan qanaah. Oleh karena hati-hati dengan konten-konten yang ada sekarang. Tapi sampai di sini saja. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.